NATO telah memilih wajah baru pemimpinnya usai sang sekretaris jenderal Jens Stoltenberg menemukan penggantinya. Dia adalah Mark Rutte, seorang politisi handal, pendukung setia Ukraina, dan juga lawan baru Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah berada di puncak politik Belanda dengan mengabdi sebagai Perdana Menteri selama belasan tahun, Mark kini mendapat kepercayaan baru untuk ambil alih nahkoda NATO. Perang Rusia-Ukraina jadi salah satu alasan besar mengapa Mark berambisi mengemban jabatan ini. Lantas, siapa sebenarnya Mark Rutte dan mengapa pria 57 tahun ini bisa menjadi ancaman baru untuk Putin? Mark Rutte lahir di Den Haag, lulus dari jurusan sejarah, pernah menjadi manajer HRD Unilever, sampai akhirnya menceburkan diri ke dalam politik menjadi Perdana Menteri. Mark telah menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda sejak Oktober 2011 dan nyaris menjabat selama 14 tahun, membuatnya menjadi Perdana Menteri Belanda yang paling lama menjabat. Karena jam terbang yang tinggi, keahlian berdiplomasinya pun menajam hingga mampu membuat Hongaria dan Turki mau memberikan dukungan kepadanya meski sebelumnya sempat menolak. Tak hanya Hongaria dan Turki, usai menjadi sekjen NATO, Mark juga harus menaklukkan ancaman Trump yang ingin menarik Amerika Serikat dari NATO. Jika niat Trump itu berjalan mulus, Amerika Serikat tidak akan melindungi sekutu NATO lainnya yang memiliki anggaran pertahanan yang kecil. Selain Donald Trump, isu perang Rusia-Ukraina juga jadi salah satu moda penting yang mendorong ambisi Mark menjadi sekretaris jenderal NATO. Dukungan penuh Mark kepada Ukraina dimulai usai insiden jatuhnya pesawat MH17 di Ukraina pada tahun 2014 karena tertembak rudal buatan Rusia. Dalam insiden itu, 196 dari 298 korban tewas merupakan warga negara Belanda. Berangkat dari situ, Mark terus meningkatkan belanja pertahanan Belanda hingga bisa menyalurkan berbagai senjata untuk Ukraina. 7 bulan setelah Rusia melancarkan operasi militernya ke Ukraina pada tahun 2022, Mark menegaskan bahwa Putin tidak akan puas melebarkan invasinya ke Ukraina saja. Untuk itu, Mark menyatakan bahwa satu-satunya cara menyelesaikan konflik itu adalah dengan kekalahan Rusia. Tak hanya memberikan dukungan moral kepada Ukraina, saat menjadi Perdana Menteri Belanda, dirinya juga telah menyalurkan berbagai senjata untuk Ukraina. Mulai dari jet tempur F-16, artileri, drone, hingga amunisi. Bahkan, Mark sebagai Perdana Menteri juga telah menandatangani Fakta Keamanan 10 tahun dengan Ukraina. Meski menaruh perhatian besar pada ancaman Rusia dan Putin, namun Mark berpendapat bahwa Presiden Rusia itu sebenarnya tidak sekuat yang terlihat. Hingga akhirnya pada Rabu 26 Juni 2024, Dewan NATO resmi menunjuk Mark sebagai Sekretaris Jenderal NATO baru, usai dirinya didukung oleh 32 negara anggota Blok Barat, menggantikan Stoltenberg yang telah memimpin NATO selama 1 dekade. Praktis, Mark akan efektif menggantikan Stoltenberg per 1 Oktober 2024. Pada 20 Juni 2024 lalu, tampil dengan sederhana, mengenakan sepeda dan kemeja putihnya, Mark mengaku merasa terhormat bisa terpilih sebagai Sekretaris Jenderal NATO dan menilai jabatan itu sebagai pekerjaan yang menarik. Het heeft even geduurd, maar het is zover. Nou ja, het heeft wel heel lang geduurd en het is een ingewikkeld proces, maar ik vind het ontzettend eervol dat het lijkt goed te gaan. Waarom wilde hij graag deze baan? Nou ja, ik had er aanvankelijk niet zo naar gezocht, maar ja, weet je, met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt en de instabiliteit in de wereld. En een aantal mensen die dachten dat ik dat misschien zou kunnen, dacht ik, ja, je kunt het ook niet zomaar terzijde schuiven. En dat is natuurlijk ongelooflijk. Menanggapi majunya Mark sebagai sekjen baru NATO,
Jubir Kemenlu Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa dalang dibalik pemilihan Mark tetap saja Amerika Serikat. Sementara negara-negara anggota NATO lain tidak memainkan peran apapun. Hal itu seolah mengindikasikan bahwa kepemimpinan Mark di NATO ke depannya akan selaras ataupun tergantung dengan Amerika Serikat. Sebagai Sekretaris Jenderal NATO, Mark harus memperhatikan banyak hal. Tak hanya urusan Rusia-Ukraina, namun juga posisi blok barat itu dalam eskalasi konflik internasional. Dalam urusan konflik Rusia dan Ukraina, Mark memainkan peran penting untuk menggalang dukungan kepada Ukraina dan memastikan lancarnya aliran bantuan. Namun pada saat yang sama, Mark juga tetap harus menjaga agar NATO tidak terlibat langsung dalam perang Rusia dan Ukraina. Mark juga harus memastikan agar perang Rusia dan Ukraina tidak meluas sampai ke ranah perang nuklir. Kemudian ada pula soal tensi panas di Asia dalam rivalitas antara China dan Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika Serikat yang cenderung melakukan aliansi politik membutuhkan dukungan NATO dan para anggotanya untuk memperkuat posisinya dalam persaingan dengan China. Dunia terus berputar, dan pasang surut konflik internasional di dunia akan selalu ada. Dan Mark Rutte akan memainkan peran penting sebagai kepala suku baru dari blok barat, yaitu NATO. Akankah kepemimpinan Mark di NATO membawa lebih banyak perdamaian atau tidak? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Subscribe Padma TV sekarang.